生成功嘅企業家，專揾啲江湖大哥幫佢搞。認到你，但你條篤。Assalamualaikum sobat, gimana kabarmu hari ini? Oke, pastikan semua aman terkendali. Kali ini saya akan membahas sebuah film. Langsung saja, tentang 4 orang narapidana yang mencoba melarikan diri dari penjara dengan alasan yang berbeda. Apapun rintangannya, mereka berusaha melewatinya. Dengan disertai tekad dan pengalamannya, waktu abal di sekolahnya dulu, mereka pun berhasil melarikan diri. Dan mereka berempat pun dijuluki sebutan Brick Brother Out. Nges wae digaskeun maloba lila. Langsung saja kita ke alur ceritanya dan selamat menonton. Diperlihatkan di suatu tempat di penjara sedang diadakan renovasi. Terlihat seseorang yang bernama Chan Hong Ching yang akan segera bebas dari masa tahanannya. Dan salah seorang yang bernama Mak Kintin, dia adalah seorang arsitektur. Kepala sipir menyuruhnya untuk merenov tempat bermain para napi di sana. Dan seorang yang diberi nama julukan penggilas besar di penjara tersebut. Di lapangan basket terlihat para napi sedang bermain basket. Namun keadaan tersebut terganggu karena kedatangan sipir yang menghampiri mereka. Dan seseorang menghampiri sipir untuk mengambil bola basket tersebut. Sang sipir pun mengatakan dengan alasan, "Sahawai anu menyerang petugas, cek manehna, maka orang tersebut yang mengambil bola akan ditambah hukumannya 1 bulan." Alasan yang sangat membangongkan. Selanjutnya, kepala sipir itu pun menghampiri mereka bertiga dan berkata, lalu menjelaskan kepada Chen bahwa ada orang yang baru masuk di penjara ini selama 3 bulan untuk proses persidangan. Dan sebagai senior di sini, Chen membimbing sebagai konselor dan memberitahunya soal aturan yang berlaku di penjara ini. Kemudian Ho Chun dimasukkan ke dalam sel di bawah kekuasaan Lam atau penggilas besar dan kemudian langsung disabut oleh Chen. Namun setelah banyak berbicara, Ho yang cuek menanggapinya tak mau menyapa Lam sebagai bos di sana. Lam yang mendengar tersebut langsung menghampirinya. Bahkan Ho tak mau berjabat tangan dengan Lam karena mencurigai belum cuci tangan yang habis gagaro bujur, yang keremian. Lam menanggapi Ho dengan sabar yang mengetahui seberapa bahayanya Ho di luar sana. Lalu Ho mengatakan bahwa dia bukan tipe orang yang mengikuti pelaturan. Bahkan Ho ingin memonopoli kekuasaan yang dikuasai Lam. Kemudian Ho menyuruh Lam untuk menentukan pilihan selama 48 jam. Kemudian pada jam makan tiba, Ho malah diberi nasi kucing untuk dia makan dan membuat dia marah. Dan dia pun kemudian diajak untuk menemui bosnya yang bernama Chodet. 就諗住收我滾東做靚啊？做咩唔收我？ Dan salam olahraga pun terjadi. Dengan luka di kepalanya, Ho pun pergi ke kamar mandi dan bertemu dengan Lam. Kemudian Lam mengingatkan untuk tidak mengira-ngira si Chodet. Dan Ho mengingatkan kembali penawarannya tempo dulu dan menjelaskan bahwa waktu yang tersisa cuma 32 jam lagi. Kemudian istri Lam yang mengunjungi mengatakan bahwa putrinya tengah hamil.
Di waktu yang sama, si Codet dijenguk sama anak buahnya, panggil saja dia Ode. Kemudian dia akan keluar dari pekerjaannya. Kemudian kepala sipir pun memanggil Lam dan Codet untuk tidak mengganggu Ho Chun. Kemudian kepala sipil pun memaparkan bahwa Ho orang yang terkenal di luar penjara yang tak ingin ada masalah selama 3 bulan ini. Kemudian Codet pun membantah karena setelah mengajar Ho menyuruh orang mengajar anak buahnya di luar penjara. Kembali ke Chen yang membawa Ho ke perpustakaan. Sedangkan Codet dengan anak buahnya sedang mempersiapkan senjata dari sikat gigi yang sudah diasahnya, rectus ball gitu. Namun, tak sampai di perpus terlihat kepala sipir datang menghampirinya dan terciduk membawa sikat gigi yang tajam tersebut. Lalu mereka pun mendapatkan hukuman dengan tambahan masa tahanan selama 1 bulan. Lalu Codet pun masih melanjutkan rencananya dengan 3 orang anak buahnya. Chan yang berada di sana pun mencoba menghentikannya dan tak bisa berbuat apa-apa karena diancam oleh si Codet. Ketika penyerangan itu dilakukan malah dihalangi oleh anak buahnya sendiri. Mereka berkhianat kepada Codet dan memilih bergabung dengan Ho karena tergiur dengan uang yang Ho berikan. Dengan senjata kekayaannya, tidak sulit bagi Ho untuk merekrut seseorang dan berpihak kepadanya. Chan yang berdiam diri diminta untuk menyerangnya, namun Chan menolaknya. Chan tidak ingin berbuat masalah di akhir kebebasannya. Kemudian Han bersama para napi yang lain pun datang dan menyelamatkan si Codet. Codet pun dibawa dari sana. Para napi pun banyak berpihak kepada Ho dan mereka yang tidak berpihak pun diberinya makanan sisa. Faktanya para napi di sana dibayar $20.000 setiap bulannya untuk berpihak kepada Ho. Kemudian petugas bank pun datang yang bernama Ujang Menir Cukurangma kepada Ho. Mereka pun mengatakan bahwa ada yang meninggal ketika didatangi debt collector di perusahaan Ho. Mendengar hal itu, Ho pun merasa tidak tenang dan harus membayar ke para tahanan tiap bulannya. Bila itu lebih dari 3 bulan harus gimana dan kumaha dalieur atau loba hutang jeung babayar mah. Bila Ho mendapatkan masa tahanan seumur hidup dan tak bisa membayarnya. Lalu Ho memanggil Chan, Ma, dan Lam karena sebelumnya mereka pernah melarikan diri dari penjara agar membantunya dan akan membayarnya dibayar $5 juta. Dan mereka pun menolaknya karena bila berhasil kabur dan pergi ke luar negeri maka akan tetap menjadi buronan. Apalagi dengan kejadian sebelumnya, para sipir pun memperketat keamanan. Ho pun mengancam Lam akan menyakiti keluarganya jika mereka tak ingin membantunya. Dan benar saja ancaman itu terjadi pada hari di mana waktunya dia menjenguk Lam di penjara. Di sini kita beralih ke Lam yang berada di ruang makan. Waktu tersebut bertepatan dengan waktu istrinya berkunjung, namun tak kunjung tiba. Tak lama diperlihatkan siaran televisi yang menyiarkan kabar perampokan di daerah di mana Lam tinggal. Tentu saja itu adalah ulah Ho, sebuah ancaman untuk menyetujui penawarannya.
下次炒人。你放心。 Lalu Lam meminta izin kepada kepala sipir untuk menggunakan telepon. Namun kepala sipir pun melarang dengan berdalih peraturan. 警方調查完之後咧，我哋而家肯同你俾我打都得。我打個，睇住啲啊！睇住佢啊！死人嚟㗎！放手，我屌啦！你過幾人出監？得翻我個，點知？ Setelah malam pemeriksaan tempat tidur pun dilakukan para sipir, namun seseorang melemparkan barang ke ranjang Chan. Itu hanyalah sebuah jebakan Ho yang sudah diaturnya. 做咩？想抌你都冇用啦。 Dan kepala sipir pun itu melihat Chan sedang membicarakan sesuatu. Lalu kepala sipir pun meminta berdiri dan menghampirinya. Saat Chan melangkah, terlihat barang terlarang di bawah kakinya. Lalu Ho menyuruh anak buahnya mengelakku, dan itu hanya sebuah gertakan kepada Chan untuk bisa membantunya melarikan diri dari penjara. Kemudian Ma yang berpura-pura sakit dan mencari sesuatu di ruang perawatan. Di sana diperlihatkan Doi si Codet yang sedang berbaring menjalani perawatan. Kemudian Lam yang baru kembali dikejutkan dengan Ma dan Chan sangat akrab dengan Ho. Tanpa pikir panjang, Lam pun menjekok kedua sahabatnya.冇計啊！你老婆同個女俾佢夾住。屋企人安全緊要。 Setelah aman terkendali, Ma pun mulai menjalankan misinya. 講嘅話啊！ Dan berbagai cara pun dilakukannya untuk meloloskan diri. Dan Chan yang akan bebas diminta untuk menyiapkan rencana di luar sana. Dengan kesempatan itu, Ma akan memberikan minuman yang sudah dicampur magnesium oksida yang membuatnya diare, namun cukup ramah mulus beteng teureun-eureun. Masalahnya ia harus menemukan obat tersebut yang berada di dapur tersebut. Dan untuk berada di kamar perawatan, mereka pun berpura-pura terluka oleh sebuah perkelahian. Itu juga sebagai pengalihan dari si dan sipir tersebut mengantar mereka ke tempat perawatan. Di tempat tersebut, Pepangi Oge si Codet meminta ganti rugi kepada Ho atas apa yang dilakukannya kepada Codet sebesar 10 juta dolar. Ho pun menyanggupinya. Tidak lama kemudian datanglah seseorang dokter dan merubah arah CCTV yang menghadap tembok. Agar taruhan pacuan kudanya aman, kemudian dikejutkan dengan adanya orang lain di ruangan tersebut. Codet pun menjelaskan bahwa mereka datang untuk menyemangati dokter. Sang dokter pun menyiapkan sebuah minuman cap lalai badot, muncul kurang mateng non atu ngaranna, untuk kemenangannya, di mana Mark sudah menyiapkan dan memasukkan kimia tersebut ke dalam minumannya. Setelah pertandingannya selesai, mereka pun merasakan sakit perut. Mengetahui kejadian tersebut, salah satu sipir pun mengetahui dan melaporkan kepada kepala sipir. Kepala sipir pun menyuruh anak buahnya untuk menghubungi ambulan. Setelah mereka berada di ambulan, sipir polos pun disuruh untuk mengawalnya. Namun, sipir lain merasa tidak ada yang beres. Akhirnya mereka ikut bersama.
Di tengah perjalanan menuju rumah sakit, Chan memasang roadblock dan membuat mobil ambulan itu pun terguling. Mereka pun akhirnya bisa meloloskan diri dan buru-buru ke imana masing-masing dan terkuat nyari beteng. Menuju mobil yang sudah disediakan, Chan dan Ho pun menodongkan pisau ke arah Chan dan membuat Mak ketinggalan. Dan di tengah perjalanan, mobil mereka pun mogok dan mereka pun mendorong mobil tersebut. Di tengah perjalanan, mereka pun mengunjungi toko dengan penjaga toko tersebut yang seksai lagi menggoda. Tak lama kemudian, televisi menyala dan mengabarkan tentang 4 tahanan yang kabur dari penjara. Seketika si cantik pun panik ketika Chan menyuruhnya menelepon polisi. Kemudian mereka menjebak Ho untuk menghajarnya sampai babak belur. Walaupun Ho seorang diri, mereka pun kewalahan menghadapi Ho Chun. Kemudian Ciwi itu pun disandra oleh Ho, dan tak lama kemudian polisi pun berdatangan. Terungkaplah sebelumnya Chan yang bebas dari penjara menemui sipir di luar penjara. Chan memaparkan bahwa mereka dipaksa Ho untuk melarikan diri dan akan menjebaknya sebagai barang bukti. Jadi misi pelarian ini hanya untuk menyelamatkan keluarga Lam dan untuk memperpanjang masa tahanan Ho Chun dan mengungkap kepala sipir yang menerima suap dari Ho Chun. Keesokan harinya mereka pun kembali ke penjara dan terlihat akur kembali. Dan mereka pun dikejutkan oleh seseorang yang masuk ke dalam penjara dan film pun berakhir. Bila ada yang belum sabrek dulu, jangan lupa like, share dan komen. Pasti loba video selanjutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan see you baby. Muah. Ada.